Selamat pagi adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik, pagi hari ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong. Yuk, sebelum kita mau ibadah, kita menyanyi dulu nih adik-adik. Adik-adik mulai bangkit berdiri dan ikutin belakang kakak dan abangnya ya. Ini adik-adik. Kayaknya pada kurang semangat nih adik-adiknya. Ya semangat dong. Lagu lagi adik-adik, judulnya Mata Tuhan Melihat. Yuk. Ayo kita nyanyi lagi adik-adik. Gimana adik-adik, udah semangat kan? Untuk memulai ibadah pagi hari ini. Adik-adik udah semangat nih, jadi siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya ya adik-adik. Duduk yang manis ya adik-adik. Oke, selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak kami sekolah minggu HKBP Bintarung. Pagi hari ini kita akan ibadah untuk anak sekolah minggu. Kami mohon anak-anak kami yang baik, kita bersikap ibadah. Mohon disiapkan Alkitabnya dan mari kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 11. Matahari dahat menjadi joni Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan pilihlah jemaat-Mu. Amin. Silakan duduk. Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita mengucapkan hukum Taurat Allah. Yang pertama, kita baca secara bersama-sama. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita berdoa bersama memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Di mana diriku
kita berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan epistel untuk kita minggu ini. Dia akan dibacakan oleh Bapak Guru Sekolah Minggu. Epistel pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Selamat
pagi adik-adik. Pengumuman untuk minggu ini, renungan untuk bulan Maret sudah ada di gereja, bisa diambil adik-adik. Dan pengumuman yang kedua itu nanti seperti biasa kelas Zoom akan ada dan jamnya akan diumumkan di grup masing-masing ya adik-adik. Dan ditunggu di grupnya dan untuk info selanjutnya. Terima kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami kembali berkumpul bersekutu di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Engkau dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tuntun, ajari kami untuk mau mendengarkan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak kami yang kami kasih di dalam Tuhan, anak-anak yang baik, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-15 di Perjanjian Baru ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Abang ulangi. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, dimanapun kita berada, terlebih yang mengikuti ibadah live streaming hari ini, Amang mau bertanya, siapakah
di antara kita yang pernah mendengarkan atau menerima nasihat? Tentu semua orang pernah mendengarkan atau menerima nasihat. Di saat kita mendengarkan atau menerima nasihat, anggota tubuh manakah yang menerima nasihat itu? Mungkin anak-anak sekolah minggu menjawab, telinga Amang. Benar. Tetapi tidak hanya telinga saja. Kita mendengarkan dan kita melihat orang yang berbicara kepada kita dan memasukkannya ke akal dan pikiran kita dan ke hati kita. Begitulah orang yang mendengarkan nasihat. Seperti dalam Alkitab, Rasul Paulus juga menyatakan, perhatikanlah. Kata perhatikan di sini harus benar-benar kita perhatikan. Di situ setelah kita mendengar, mata melihat orang yang berbicara, maka kita pun menerimanya, memasukkannya di dalam akal pikiran kita. Dan seluruh anggota tubuh kita ikut merespon apa maksud dan tujuan daripada nasihat itu. Jadi kalau misalnya nasihat itu Rasul Paulus mengatakan, jangan mencuri. Berarti kita bukan hanya sekedar mendengar atau menerima di dalam hati, tetapi kita harus melakukan apa ya, Amang? Lakukan yang baik, yang tidak sama dengan mencuri. Mencuri itu mengambil, tetapi yang baiknya kita harus memberi. Tetapi firman Tuhan hari ini kita tidak dikatakan masalah mencuri, tetapi yang dikatakan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik terhadap semua orang dan terhadap kamu masing-masing. Kalau seseorang sudah hidup di dalam damai, yang mau dilakukannya tentu tidak sulit, tidak susah, tapi mudah sekali. Kalau sudah orang hidup dengan kasih Tuhan, maka dia akan gampang sekali melakukan nasihat yang disarankan Rasul Paulus melalui firman Tuhan. Jadi kalau sudah dikatakan jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, itu artinya kita harus membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Jangan justru kita dipukul, kita balaskan lagi, kita pukul kembali. Itu bukan umat Kristen. Amang mau bertanya, siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah mengalami berantem? Mungkin pasti ada anak-anak sekolah minggu pernah mengalaminya. Dia berantem sama temannya, tetapi dia pulang ke rumah dan mengadu kepada orang tuanya. Mengadu tetapi nangis. Bapak, mama, saya dipukul si itu. Tetapi apa jawab kata orang tuanya? Kenapa enggak kamu lawan? Kenapa kamu tonjok? Kalau kamu ditonjok harus tonjok, jangan cengeng anak papa. Jangan cengeng anak mama, harus berani jadi laki-laki. Mungkin ada orang tua seperti itu. Tapi bila ada orang tuanya sejak ini berkata begitu lagi, nanti anak-anak sekolah minggu sampaikan firman itu. Firman Tuhan berkata, tidak boleh bapak, tidak boleh mama membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi harus yang jahat dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak nanti bilang sama Mang Manurung nanti. Supaya Mang Manurung menyampaikan kepada orang tuanya.
Nah, jadi hal yang terbesar menunjukkan bahwa kita itu adalah orang Kristen, kita hidup di dalam kasih dan damai. Kita harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kasih dan damai itu adalah buah-buah roh. Buah roh itu harus kita nikmati dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan bahkan di ucapan berbahagia juga ada tentang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi orang disebut anak-anak Allah. Kalau begitu, emang situ bagaimana sih melakukan supaya kita bisa memberikan atau melakukan, atau orang melakukan kejahatan kepada kita? Bagaimana caranya emang situ? Yang pertama, kita harus menduakan orang yang jahat itu kepada kita. Doanya bagaimana, Mang? Doanya, doakan dia supaya dia tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, doakan dirimu sendiri supaya kasih dan damai itu tetap selalu menempel, melekat di dalam hatimu, dan kamu pun bisa mengampuni orang. Kemudian di dalam kasih anak sekolah minggu, kalau Tuhan Allah saja sudah mengutus anaknya Kristus Yesus, kemudian sebagai juru selamat, menembus dan mengampuni dosa manusia, mengampuni dosaku, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, berarti kita sebagai anak-anaknya harus tinggal di dalam damai, mau mengampuni satu sama lain. Jadi doanya tadi mendoakan diri sendiri supaya damai dan kasih itu tinggal di dalam hati kita. Kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Kita pun mau belajar mengampuni orang lain yang sudah berbuat jahat kepada kita. Itulah hal yang istimewa. Kalau kita belum melakukan yang demikian, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah atau orang yang belum membawa damai. Kalau kita belum berhasil melakukan itu, berarti kita belum menjadi orang Kristen yang sejati, yang sesungguhnya. Hanya statusnya saja orang Kristen. Tapi kalau misalnya melakukan kasih juga belum ada, itu belum orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi belajarlah untuk mau tinggal di dalam damai, dan damai itu tinggal di dalam kita. Kita pun harus memberikan damai itu kepada orang lain. Tidak perlu dibalaskan. Kalau kita melakukan atau membalaskan yang jahat, apa hasilnya? Itu hanya menambah masalah. Kali ini anak-anak sekolah minggu diminta mengampuni satu sama lain. Kristus terlebih dahulu mengasihi, membawa damai ke dunia ini. Kita pun menerimanya dan memberikannya kepada orang lain. Jadi kalau kita istilahnya kita tularkan satu penyakit, itu tidak baik. Tetapi kalau kita tularkan kebaikan itu, akan berguna bagi semua orang. Jadi pada minggu Seksagesima hari ini, kita diingatkan agar kita hidup tidak hanya mengasihi diri sendiri, tetapi justru kita harus mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu, tetapi kami hidup di dalam damai dan kasih daripada Tuhan. Supaya kami bisa memberi kebaikan kepada orang lain, kami bisa mengampuni orang yang lain. Biarlah kasih dan damai itu melekati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa berjalan
dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206 dan Bangkit Berdiri. Kita berdoa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.